Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 25c sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah umat Israel meninggalkan Laut Tebrau, mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke padang gurun Syur. Nah, saudara, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Nah, ketika mereka tiba di suatu tempat yang bernama Mara, mereka melihat ada air di sana. Tetapi Alkitab mencatat, air yang ada di Mara tidak bisa mereka minum oleh karena air yang ada di tempat itu pahit rasanya, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, dalam situasi yang sulit tersebut, orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi kita melihat Musa justru berseru kepada Tuhan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit tersebut, dan Tuhan menjawab Musa dengan melakukan mujizat, mengubah air yang pahit itu menjadi manis sehingga orang Israel dapat minum sepuasnya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, rupanya situasi yang sulit tersebut ini diizinkan Tuhan. Orang Israel harus mengalami krisis air minum, ini merupakan kehendak Tuhan atas orang Israel. Tuhan rupanya ingin mencoba orang Israel dengan situasi yang sulit tersebut. Saudara, istilah mencoba di sini, ini artinya bukan ingin menjatuhkan umat Israel. Ketika Tuhan mencoba orang Israel, mencoba di sini artinya menguji dengan tujuan untuk memperlihatkan sejauh mana iman orang Israel kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan membawa mereka untuk mengalami krisis, Tuhan ingin memperlihatkan kepada orang Israel, saudara, apakah mereka benar-benar mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak? Ya. Melalui krisis yang Tuhan izinkan dialami oleh orang Israel, Tuhan ingin mengajar mereka untuk mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Nah, saudara, dari kisah ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan pun menguji iman kita. Saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian iman melalui setiap krisis atau pergumulan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan menguji kita, hal tersebut bertujuan untuk apa? Ketika Tuhan menguji kita, tujuannya adalah untuk memperlihatkan sejauh mana iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Melalui setiap ujian, krisis, persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin mengajar kita, saudara ya, untuk mempercayai Dia dengan sepenuh hati kita dan tidak meragukan pimpinannya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, bersyukurlah ketika Tuhan menguji kita melalui krisis atau pergumulan yang kita alami. Kenapa? Karena hal itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mengevaluasi sejauh mana iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Setiap krisis, ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu bertujuan untuk apa? Untuk mengevaluasi sejauh mana kita mempercayai pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita terus bertumbuh semakin dewasa di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang ketika Tuhan mengizinkan krisis, ada yang mau Tuhan proses dalam kehidupan kita. Melalui krisis, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa selama ini bisa saja kita tidak bergantung kepada Tuhan 100%.
Bisa saja kita tidak mempercayai pimpinan Tuhan 100%. Bisa saja melalui krisis dan persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak sepenuh hati untuk mengandalkan Tuhan. Kita mungkin mengandalkan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita punyai. Dan melalui semuanya itu, Tuhan mengajar kita untuk mempercayai Dia sepenuh hati di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.